malam, kembali lagi bersama saya Aulia Revita Dewi dengan kabar yang aktual dan terpercaya akan menemani Anda selama 5 menit ke depan. Isu soal adanya geng Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan terus menjadi sorotan. Dugaan adanya geng pajak diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi usai melakukan pemeriksaan harta kekayaan yang tak wajar milik pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Jumlah kekayaan 56 miliar rupiah itu dianggap tidak wajar karena dianggap tidak sesuai dengan profil jabatan Rafael. Harta kekayaan Rafael Alun menjadi sorotan publik usai sang anak Mayo Dandi Satrio menjadi tersangka kasus penganiayaan terhadap David Putra, pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor Jonathan Latumahina. Rafael harus melakukan klarifikasi terkait total aset yang mencapai 56 miliar rupiah sesuai dengan yang dilaporkannya dalam LHKPN. Yang berkomplot ya, karena korupsi adalah kejahatan yang serius. Tidak bisa dilakukan oleh sendirian. Ya, dilakukan oleh banyak orang yang mereka masing-masing mempunyai peran. Ya, di mana solidaritas di antara mereka sangat kuat. Jadi begitu mereka ketahuan, ya mereka sudah punya kode. Ayo, kita ketahuan nih. Ya, sandinya apa? Kebakaran misalnya. Oh, kita kebakaran nih. Maka segera bersihkan semua dokumen. Bersihkan semua percakapan. Hapus WhatsApp. Seperti itu. Nah, geng ini terbentuk karena apa? Terbentuk karena rasa yang sama untuk mendapatkan kekayaan dengan cara korupsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terbentuk karena hubungan atasan dan bawahan yang saling memahami. Ya, atasan butuh uang, bawahan butuh uang. Nah, kemudian yang ketiga, berdasarkan tadi komunitas mereka, apakah mereka senior, apakah mereka teman satu angkatan, ya kan? Apakah mereka teman dari satu daerah misalnya. Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pahala Nenggolan, mengucapkan berdasarkan informasi yang diterima KPK menemukan fakta baru tentang adanya kelompok atau geng di kalangan pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Tapi kalau dibilang geng, ya bukan geng kayak anak SMP ngumpul-ngumpul, enggak. Kita dapat informasi aja, si ini nih sama si ini. Kita lihat, oh iya perjalanan karirnya nyambung di beberapa tempat. Misalnya, itu yang saya maksud geng. Jadi jangan dianggap geng dia berkomplot, enggak juga lah gitu. Tapi ada polanya yang kita lihat. Oleh karena itu, kita sangat penting untuk lihat gimana sih polanya ini. Selain menelisik harta Rafael Alun Trisambodo, KPK juga ternyata menyoroti perilaku Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, yang viral pamer harta dan kemewahan. Nah, kalau yang berkaitan dengan geng sekarang, nampaknya kira-kira loh, kalau saya boleh menindaklanjuti apa yang disampaikan KPK, itu geng-geng kecil yang lebih solid gitu. Karena belajar dari pengalaman kasus Handang Soekarno dan kasusnya Angin Prayitno Aji itu terlalu besar, dan kemudian ada 1-2 yang kena masalah malah buka-bukaan gitu dan membocorkan yang lain. Maka sekarang diduga oknum-oknumnya itu gengnya semakin kecil dan semakin solid, dan itu sebenarnya kalau mau dilacak juga bisa, tapi juga sulit juga gitu. Tapi sebenarnya misalnya modusnya gitu. Sekarang ini kan tambang batu bara misalnya, ini kan harganya naik 5-10 kali lipat. Tapi banyak perusahaan yang bayar pajaknya sama aja. Ternyata itu diduga pakai cara transfer pricing. Dijual pada grup sendiri dengan murah, baru grup sendiri tadi jual ke pembeli di Eropa misalnya. Padahal modusnya gampang itu dilacak itu karena hanya invoice yang fakturnya nggak jelas. Jadi ini banyak hal-hal yang berkaitan dengan tambang ini masih transfer pricingnya masih diduga beberapa masih ada. Dan ini kan sebenarnya zaman kasus Aseana Agri, saya pra-peradilan Dirjen Pajak tahun 2008, itu mestinya kan sudah canggih paham cara transfer pricing ini, membanting harga seakan-akan dijual kepada kelompok sendiri untuk menghindari pajak. Gitu. Tapi diduga sekarang masih ada, buktinya itu tadi. Gitu. Nah, inilah yang geng-geng kecil itu yang diduga oknum itu bermain untuk memudahkan wajib pajak supaya tidak membayar banyak gitu. Nah, itulah rangkaian. Sebenarnya kita bukan dirugikan sebagai orang yang bayar pajak, karena bayar pajak itu masuk ke kas negara untuk bangun pembangunan dan lain sebagainya, termasuk gaji pegawai. Nah, tapi ini kan justru sebenarnya kita itu kenapa jengkel terhadap ini? Mestinya pajak yang kita terima itu lebih besar, tapi diduga dimainkan oknum menjadi kecil. Polisi tadi kan. Tuh, jadi kalau topik kita hari ini bicara tentang geng ya, itu tadi. Saya sih setuju memang korupsi harus diberantas, dan itu nggak bisa yang sendirian, itu memang harus rame-rame lah istilahnya.
Nah, jadi kembali kepada geng tersebut, saya tidak setuju istilah geng, tapi mungkin hobi lah, hobi peminat apa. Ya bisa saja hobi itu bisa hobi mogel, hobi golf ya bisa aja. Ya mungkin mengarah kepada dugaan korupsi bisa juga gitu tadi. Nah, cuman masalah saya adalah janganlah misalnya KPK kan serius lah menangani korupsi. Jadi jangan dibikin lagi surat tentang geng-geng. Tim TV One mengabarkan. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Aula Revita Dewi selaku pembawa acara pada sore hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.